Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar semakin hari, setiap kami semakin punya pengenalan yang benar akan Engkau. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Kalau Dahulu Tuhan Tolong. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik pasal 20, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul Kalasipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Membaca dan mendengar kisah bagaimana orang-orang Daud mengalahkan kaum raksasa Filistin. Bahkan, mereka juga adalah saudara Goliat yang dahulu dikalahkan dan dibunuh Daud. Kita pasti akan teringat kepada campur tangan Tuhan yang begitu kuat di hidup Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Peristiwa bersejarah itulah yang awal mulanya mengangkat dan meninggikan nama Daud di antara orang-orang Israel. Lama setelah peristiwa pertempuran bersejarah antara Daud dan Goliat itu berakhir, Israel menjadi negara yang semakin kuat di bawah pemerintahan Daud. Namun dendam dan kemarahan Filistin terhadap Israel terus-menerus berkobar. Sekarang masih ada dan tampil kembali saudara-saudara Goliat yang juga bertubuh raksasa dan ahli berperang. Sekarang bukan hanya satu orang Goliat, bahkan ada banyak raksasa-raksasa Filistin yang harus dihadapi. Kalau dahulu dengan satu Goliat saja, seluruh rakyat Israel sudah sangat ketakutan, namun kemudian Tuhan menolong Daud. Sehingga ali-ali di tangan Daud terlempar dan menancap tajam di kening Goliat. Bagaimana dengan sekarang? Sebab tantangan lebih besar dan lebih banyak. Akankah Tuhan menolong Israel kembali? Satu kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan hidup saya adalah di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 yang berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Dia adalah Allah yang setia. Jika di masa lalu Dia telah menolong kita, Dia juga pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Allah tidak akan bekerja hanya untuk setengah jalan saja. Jika pada masa lalu Tuhan menolong Israel melalui ali-ali Daud, kali ini di hadapan musuh-musuh yang lebih banyak, Tuhan bangkitkan roh yang sama yang dahulu menuntun Daud untuk mengalahkan musuh dan tantangan yang ada. Kebenaran ini seringkali menghibur saya di saat-saat saya menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Saya kembali mengingat-ingat kebenaran firman Tuhan ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itulah kesetiaan Tuhan. Tuhan yang menolong kita di masa lalu bukan sekedar melakukan hal itu untuk mengiming-iming kita saja, namun Dia sungguh-sungguh hendak membawa kita sampai kepada kemenangan di garis akhir. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk selalu belajar mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat firman-Nya, agar hati kita diteguhkan dan diberi pengharapan baru. Tetaplah percaya, Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi. Aku percaya sekali ini pun Tuhan pasti buka jalan dan menolong aku. Amin. Jesus loves you and so do I.